You are listening. Ya, puji Tuhan. Sudah 23 di Zoom. Atau 22 ya di Zoom. Nah, 23. Bersama dengan saya 23. Bersama dengan host 25. Oke, saya langsung aja share bahan yang saya sudah siapkan, dan ini mungkin sedikit ada review kembali yang sudah kita bahas. Ya, ini judul yang saya mau angkat pada malam hari ini adalah ini judulnya kematian sebagai berkat. Ya, saya sudah beberapa kali ya menegaskan bahwa kematian itu bukan kutuk, bukan cilaka, ya, atau celaka. Kematian itu bukan hal yang fatal. Kematian itu bukan akhir segala-galanya. Tapi kematian itu berkat, justru berkat. Banyak orang ingin dapat berkat. Ya, salah satu berkat terakhir yang Tuhan mau berikan kepada Anda dan saya adalah kematian. Wah, Pak Andi ini kok ada-ada aja, masa kematian adalah berkat. Oh iya, benar. Kematian itu berkat. Kalau Anda nggak bisa mati, justru Anda sengsara. Ya kan? Ada orang kepengen mati, nggak bisa-bisa mati. Ya, kepengen mati terus, nggak mati-mati. Sampai lama sekali nggak mati-mati. Ya, itu juga suatu kesengsaraan, nggak mati-mati. Tapi nggak boleh ngomong sengsara juga sebagai anak Tuhan. Kalau aku belum mati, yaitu anugerah. Kalau aku sudah waktunya mati, itu juga anugerah. Berkat. Berkat yang daripada Tuhan. Jadi nggak ada hidup orang percaya itu yang nggak berkat. Itu nggak ada. Hidup orang percaya itu, hidup itu ya berkat. Mati ya berkat. Di surga, oh ya jelas berkat dong. Masa di surga itu enggak berkat? Berkat. Ya, kalau neraka, ya itu kan bukan bagian orang yang sudah percaya neraka itu. Jadi kita nggak usah ngomong tentang neraka. Kita ngomong orang percaya kalau mati pasti ke surga. Sudah pasti, Pak? Pasti. Tidak ragu-ragu, Pak. Orang percaya pasti ke surga, Pak. Tidak ragu-ragu. Ya, tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Ya. Jadi semua ini bukan karena kita sugesti diri atau kita positive thinking atau kita terlalu pede. Enggak ada pede-pede sama sekali, enggak ada. Kita ini justru enggak ada pedenya. Ya, enggak ada pedenya kita. Kenapa kita enggak ada pedenya? Ya kita ini hopeless kok, sebenarnya kita ini orang hopeless, nggak ada harapan. Lalu gimana kok bisa pasti? Kepastian itu karena Tuhan yang menjamin. Kalau bukan Tuhan yang menjamin, tidak ada kepastian. Ya, saudara tidak bisa menjamin Anda sendiri, kan? Kecuali orang Arminian. Ya maaf, Arminian bolak-balik disindir-sindir. Dan khotbah saya barusan ini ada yang mencuplik di YouTube, ya, dicuplik di YouTube itu saya mengkritik ajaran Arminian. Waduh, saya dimaki-maki itu di YouTube itu.
Katanya pendeta ini nggak tahu Alkitab, ya. Pendeta ini menghakimi, ya, ngomong enak aja. Apa sudah pernah belajar Arminian? Ya, kok berani-beraninya ngomong Arminian itu tidak Alkitabiah. Wah, dimaki-maki saya di YouTube itu. Ya nggak apa-apa. Bagi saya, ya karena memang mereka nggak paham. Ya, mau maki-maki saya nggak usah bales. Kalau saya bales kan nanti debat kusir. Saya bukan tidak berani, cuma mau berdebat dengan orang yang nggak mau belajar ya percuma kan. Kecuali mereka mau belajar, kecuali mereka mau dekat dengan firman, baru saya mau layani. Tapi kalau orang nggak mau belajar, cuma isinya maki-makian doang, ya buat apa dilayani, capek deh mulutnya. Ya, kalau dulu saya mungkin masih darah muda, saya layani itu, maki-makian seperti itu. Tapi sekarang sudah usia lanjut ini males deh. Buat apa? Habis-habisin waktu, energi, nanti malah tekanan darah tinggi. Ya, kembali ke Arminian tadi. Jadi kematian itu kita itu tidak ada jaminan untuk masuk surga, nggak ada jaminan karena semua tergantung dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak setia, ya kita bisa gagal dan gugur, dan akhirnya gagal gugur ya akhirnya nggak selamat dong, karena gagal dan gugur dengan jalan kita nggak setia, kita gagal dan gugur. Ya, jadi bagi Arminian jaminan itu terletak pada kesetiaan kita pada firman. Kalau kita setia, kita berhasil, kita masuk surga, kita selamat. Kalau gagal, nggak berhasil, ya kita binasa. Ya, sebetulnya kasihan banget deh orang Arminian dengan teologi semacam itu tersiksa. Tersiksa karena apa? Karena siapa yang yakin kamu pasti berhasil. Jangan-jangan GR kamu. Kamu merasa berhasil tapi GR. Ya, kamu merasa hidupmu suci tapi di mata Allah kamu nggak suci sama sekali. Hidupmu penuh dengan kekotoran dan kenajisan dan keegoisan karena kamu selalu ingin berbuat baik supaya bisa selamat. Orang yang berbuat baik supaya bisa selamat itu jelas perbuatan baik yang egosentris. Perbuatan baik yang hanya mengandalkan kekuatan atau kehebatan kebaikannya dia untuk dia dijamin bisa masuk surga. Ya, berarti kan perbuatan baik yang antroposentris. Berpusat pada kemampuan diri dalam berbuat baik untuk bisa masuk surga. Itu sudah pamrih, perbuatan baik yang pamrih, ada udang di balik rempeyek, ya, lalu perbuatan baik yang berpusat pada keselamatan untuk diri sendiri, egosentris, ya, dan mengandalkan kekuatan diri sendiri di dalam berbuat baik. Ya, mungkin minta pertolongan Tuhan, oke, tapi tetap yang menentukan kita mau betul-betul setia atau enggak itu kita yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Nah, jadi tidak ada jaminan bagi orang Arminian itu tidak ada jaminan kecuali kemampuan diri kita sendiri. Nah, itu kan tersiksa orang seperti itu. Iya toh? Atau tertipu dengan ke-GR-nya sendiri. Tertipu dengan kesalehan yang dia buat sendiri. Kesalehan untuk mencapai keselamatan. Kesalehan untuk kepentingan keselamatan dirinya sendiri.
Kesalehan untuk dia bisa masuk surga. Kesalehan untuk dia tidak dihukum di neraka. Nah, itu yang seringkali kita sudah bahas, Arminianism versus Calvinism. Ya, coba nanti kalau sempat saya share YouTube-nya itu, supaya Anda lihat bagaimana orang-orang yang memaki-maki saya. Anda kalau mau ikut komen di grup itu juga silahkan ya, tapi tidak usah terpancing dengan maki-makiannya. Anda mau jadi berkat di situ, bagikan berkat juga boleh. Ya, tapi jangan terpancing maki-makian, nggak ada gunanya maki-makian. Habis-habisin tenaga, pikiran, ya. Oke, nah ini kita baca ayat ini ya, untuk sebagai satu dasar untuk membahas kematian sebagai berkat. Oke, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Coba tolong ada yang bacakan. Saya bacakan, Pak. Ya, silakan, Pak. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, puji Tuhan. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa nanti kalau mati dikatakan yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya, tubuh mulia, ya kan? Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, itu kan berkat kan? Anda waktu mengalami kematian jasmani, Anda itu dikatakan akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Karena yang Anda pakai sekarang ini yaitu tubuh fana ini yang bisa binasa kan. Tapi nanti kasih tubuh mulia yang tidak dapat binasa dan mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kematian kita ini untuk masuk dalam era di mana kita sudah dibuktikan bahwa maut itu telah ditelan dalam kemenangan dan kematian tidak mengakhiri segala-galanya. Tapi kematian membuat rencana Allah dalam hidup kita itu makin digenapi. Ya, saya ulangi ya, kematian itu membuat rencana Allah dalam hidup kita itu makin digenapi. Kalau kita nggak mati ya justru nggak digenapi. Ngerti ya maksudnya? Justru kalau Anda nggak mau mati, justru rencana Allah itu nggak bisa genap dalam hidup saudara dan saya. Untuk genapnya ini, saudara dan saya harus melalui kematian. Ya, itu semua sudah jalur yang sebagaimana Tuhan sudah tetapkan. Nah, bagaimana saudara nggak mau mati? Berarti kan keselamatan Anda justru nggak bisa genap, nggak bisa nyata keselamatan Anda.
kalau Anda nggak mau mati. Mati itu justru masuk pada gerbang keselamatan secara sempurna. Penggenapan yang sempurna. Itu finalnya sampai menuju pada kesempurnaan. Ya, kematian. Dan ini diproklamirkan kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah. Ayat 57 itu kemenangannya kan. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan. Itu yang sudah saya khotbahkan. Kemenangan Kristus adalah sudah mengalahkan maut. Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Ya. Lalu ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh. Jadi kalau saudara sekarang belum mati, ya nggak usah menyesal atau tidak usah bingung. Kalau kasih hidup, ya hidup, jalanilah hidup. Dan berdirilah teguh dalam kehidupan ini. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih baik. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Puji Tuhan loh. Enggak, dijamin tidak sia-sia, saudara dan saya. Maka ini benar-benar jaminan luar biasa. Anda itu jadi orang Kristen itu anugerah luar biasa. Agama lain nggak ada jaminan. Yang ada jaminan cuma agama Kristen. Cuma bukan agamanya maksudnya. Percaya kepada Kristus itu ada jaminan. Orang beragama Kristen belum tentu orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Nah, ini semua adalah anugerah Tuhan untuk saudara dan saya dalam menjalani hidup yang akan menghadapi kematian. Saya dulu pernah berpikir, kalau hidup akhirnya diakhiri dengan kematian, ya buat apa hidup? Males deh. Nah, itu pikiran saya dulu. Ya, buat apa hidup kalau hidup harus diakhiri dengan kematian? Ya, mati sekarang, mati nanti. Ya sudah. Kalau gitu ya, mari kita, mumpung masih hidup, mari kita makan, minum. Nah, itu pola hidup hedonisme. Mumpung masih hidup, mari kita mabuk-mabukan. Mumpung masih hidup, mari kita menikmati kenikmatan hawa nafsu duniawi. Jadi sengaja biar makin rusak, toh akhirnya juga mati. Nah, itu kasihan banget tuh orang hidup yang nggak ada maknanya sama sekali, nggak ada tujuannya, nggak ada nilainya. Ya itu mirip seperti kehidupan binatang. Ya, kayak kecoa itu apa tujuan hidup kecoa? Nggak ada. Ya, dia cuma hadir hidup untuk hidup di kot-kot, ya toh. Lalu habis itu mati, selesai. Apa manusia seperti itu? Seperti kecoa. Saudara dan saya seperti kecoa-kecoa itu, ya. Atau seperti tikus-tikus itu yang suka ngerikiti ya barang-barang atau makanan dan sebagainya. Oke, tidak kan? Saudara dan saya itu hidupnya bernilai, berarti, berharga. Jangan mau seperti tikus. Ya. Kalau jadi babi lumayan lah masih dimakan. Ya. Orang masih suka. Tapi apa saudara juga mau jadi babi? Ya, hidup Anda hanya untuk dimakan orang. Ya. Kasihan banget juga ya.
Ya, mungkin mulia juga kalau orangnya yang makan tuh orang pilihan. Ya, tapi itu apa nilai hidupnya apa? Bagi babi yang dia suka adalah bukan mutiara, yang dia suka adalah kubangan lumpur. Nah itu, ini nilainya beda. Ya, enggak paham mengenai nilai. Puji Tuhan, saudara dan saya dicelikkan dan mengenal nilai kehidupan. Bersyukur pada Tuhan. Baik, lanjut pada bahan saya tadi. Ya. Ya, ini mirip Roma 7 ayat 24 sampai 25, kemudian Roma 6 ayat 23. Ya, coba dibaca deh, biar tuntas bacanya. Roma 7 ayat 24 dan 25. Silakan. Siapa aja silakan mau baca. Saya Pandi. Ya, baik. Bu Vivi. Roma 7. Roma 7 ya, Pak? Iya. Roma 7 ayat 24 dan 25. Ya. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, sampai di situ aja. Aku manusia celaka. Aku manusia yang akan binasa. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini keadaan hopeless. Nggak ada harapan. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan manusia yang tanpa harapan itu Roma 7 ayat 24. Dan jawabannya langsung di ayat 25. Ya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kecelakaan kita langsung ditanggulangi di ayat 25. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Dan ini disambung dengan Roma 6 ayat 23. Ya, coba tolong bacakan juga. Roma 6 ayat 23. Silakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ini kan yang mengerikan kan ini. Upah dosa ialah maut. Langsung juga dijawab oleh Alkitab untuk menanggulangi upah dosa adalah maut. Maut ini kan terpisah dari Allah, kebinasaan kekal. Ya. Nah, perhatikan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi solusinya maut ini apa? Ya karunia Allah. Karena Allah ialah apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam apa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lengkap. Solusinya adalah Yesus Kristus. Bukan kebaikan, bukan usaha berbuat baik. Bukan jerih lelah kamu. Bukan kebaikan kamu, bukan, semuanya bukan, tapi jawabannya adalah karunia Allah. Ya, aku tadi kan aku manusia celaka. Ya, siapa yang dapat menyelamatkan aku? Puji Tuhan oleh Yesus Kristus. Nah, sama ini Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Waduh. Binasa ini, upah dosa adalah maut. Tapi solusinya, ya karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selesai.
Enak bener loh jadi orang Kristen ini. Nggak pakai syarat-syarat atau syariat-syariat ya, atau usaha-usaha berbuat baik, kerja keras ya, atau hidup menjaga kesucian dan sebagainya itu sebagai syarat keselamatan. Waduh, susah banget. Iman Kristen hanya menekankan karunia Allah. Ada yang bilang ini justru Kristen sesat ini, yang hanya menekankan karunia-karunia ini sesat ini. Kristen yang benar bukan hanya menekankan karunia, tapi karunia plus perbuatan. Nah, ini lagi balik Arminianisme vs Calvinisme. Orang kalau nggak paham tentang iman Kristen, ya perbuatan dijadikan syarat keselamatan. Padahal kalau perbuatan itu syarat keselamatan, Anda itu sudah termasuk bidat. Ajaran sesat itu perbuatan yang mengantar pada keselamatan. Ya. Nggak ada, itu bukan ajaran iman Kristen. Makanya saya waktu di YouTube itu saya dimaki-maki, katanya, Bapak ini apa nggak baca itu bahwa iman saja tidak cukup, harus ditambah dengan perbuatan. Ya, ini orang nggak tahu Alkitab ini yang ngomong kayak gini. Saya dimaki-maki, saya dikatakan nggak tahu Alkitab. Ya, orang nggak pernah belajar tentang Arminius itu. Ya, nggak apa-apa lah. Geli gitu loh. Kalau lihat tuh geli sendiri. Geli itu maksudnya orang udah salah tapi mulutnya maki-maki doang. Ya, nggak sadar. Ya, sebetulnya kita sedih sih kalau melihat kayak gitu. Oke. Oke ya, ini sharing sedikit tentang firman tadi. Mungkin saya mau sharekan aja ya videonya itu, supaya Anda semua juga bisa lihat. Yang mengedit itu bukan staf saya, bukan orang. Istilahnya bukan istilahnya orang dalam kita gitu loh. Yang mengeditnya justru orang luar. Saya sendiri nggak begitu kenal siapa dia. Cuma video-video dia memang lumayan banyak yang kritis-kritis gitu, mengkritik kelompok yaitu yang antipati dengan Reform. Saya dipimpin Roh Kudus, tapi tambah lama tambah ngawur, ajarannya tambah sesat, tambah bidat, itu katanya Roh Kudus. Tidak mungkin. Dan salah satu topik yang sekarang saya lagi bahas di Radio RMC yaitu Arminianisme vs Calvinism. Ya, seringkali orang masih membela Arminianisme, katanya Arminianisme itu tidak mementingkan perbuatan, tapi juga mementingkan anugerah. Saya bilang ya, awalnya yes. Arminianisme sangat mementingkan anugerah pada awalnya. Perhatikan, kalau saudara nggak meneliti dengan baik, saudara pun akan terjebak. Kenapa saya katakan pada awalnya Arminianisme menekankan anugerah? Karena Arminianisme juga mengajarkan Yesus Kristus mati buat orang-orang berdosa itu semata-mata anugerah Allah. Tidak ada bagian perbuatan baik manusia di situ. Oke, saya aminkan bahwa memang Arminianisme menekankan anugerah, tapi pada awalnya. Berikutnya ajarannya adalah, tapi setelah kamu menerima anugerah,
Kalau kamu tidak menjaga baik-baik, dan kalau kamu tidak setia mengikut Tuhan, kamu akan kehilangan keselamatanmu. Berarti dengan kata lain, kalau ajarannya keselamatan itu bisa hilang, maka perbuatan mempengaruhi keselamatan. Kalau perbuatan mempengaruhi keselamatan, saya berani menegaskan itu bukan ajaran iman Kristen dan itu bukan ajaran Alkitab. Jadi saya juga berani menegaskan Arminianisme itu tidak Alkitabiah. Dan bahkan bukan Kristen. Mungkin terlalu keras saya mengatakan ini, tapi sekali lagi sebetulnya orang selamat atau enggak selamat bukan karena Arminian atau Reform. Ini banyak orang bingung di sini. Pak, tapi kan doktrin tidak menyelamatkan toh Pak? Ya benar, saya bilang doktrin tidak pernah menyelamatkan. Tidak ada ajaran Reform mengatakan doktrin menyelamatkan, itu tidak ada. Tapi ada tapinya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Allah itu akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengerti ajaran-ajaran yang makin lama makin mendekati kitab suci. Tidak mungkin pimpinan Roh Kudus itu mengajarkan anak-anak Tuhan makin lama makin jauh dari kitab suci, itu tidak mungkin. Betul nggak? Saya dipimpin Roh Kudus, tapi tambah lama tambah ngawur ajarannya, tambah sesat, tambah bidat, itu katanya Roh Kudus. Tidak mungkin. Oke, itu tadi judulnya YouTube-nya itu Arminianisme bukan ajaran Kristen. Ya, Arminian bukan ajaran Kristen. Itu dari yang mengupload namanya Patrice Smith. Ya, Patrice itu P-A-T-R-I-S. Patrice Smith, S-M-I-T-H. Ya, dia banyak, bukan ini, dia baru upload punya saya baru pertama kali ini. Sebelumnya dia banyak upload khotbahnya Pak Tong juga, khotbahnya hamba Tuhan Reform yang lain, termasuk Pak David Tong dan sebagainya. Ya oke. Itu sedikit intermezzo dari bahan saya tentang kematian. Ya sedikit, karena itu tadi kan saya menekankan bagi orang Arminian kematian itu masih ya dan tidak. Maksudnya apakah betul-betul kematian itu berkat atau kutuk? Ya kalau tidak selamat kan ya kutuk kan. Kalau selamat baru berkat. Nah kalau perbuatan kita ini belum pasti menjamin kita selamat, berarti kan kematian mengerikan bagi Arminian. Karena nggak ada kepastian. You selamat atau tidak itu nggak ada kepastian. Iya kan? Berarti kan mengerikan tuh kematian itu. Tapi kalau dijamin oleh Tuhan, kita mau ragu-ragu malah tambah salah, nggak boleh ragu-ragu. Oke, jadi kematian itu berkat, betul-betul berkat. Oke ya, saya lanjut aja deh dengan bahan saya. Ya, ini ayat yang saya sudah bolak-balik sharing untuk Anda. Jadi di mata Tuhan, kenapa kita juga berani bilang kematian adalah berkat? Karena di mata Tuhan,
kematian orang yang dikasihnya itu berharga. Berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Perhatikan ya kata-kata berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Coba saya buka lagi ayat Alkitabnya. Ini saya mau kasih pengertian yang kontra Arminian ya. Ayat ini sebetulnya ayat yang kontra Arminian ini. Mazmur, coba tolong bisa ada yang mau bacakan. Mazmur 116 ayat 15. Silakan, ada yang mau baca? Tidak ada yang mau baca ya. Saya, Pak. Ya, Bu Nita silakan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya. Kenapa saya bilang ayat ini kontra Arminian? Ayo, siapa yang mau jawab? Kenapa saya bilang ayat ini kontra Arminian? Iya, karena Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang memilih. Tapi dari sini kata-katanya apa? Mengasihi yang dikasih Tuhan. Jadi kita pasif. Kita pasif, dia yang aktif. Podo aja tadi itu predestinasi itu dasarnya. Yes. Jadi begini. Kalimatnya enggak begini ya. Kalau kalimatnya itu saya ubah, itu jadi Arminian. Misalnya begini kalimatnya. Berharga di mata Tuhan orang yang sanggup setia sampai mati. Wah, itu baru Arminian, bolehlah itu. Ya. Lebih tricky lagi kalau dibilang bagi orang yang mengasihi Allah. Jadi berbahagia di mata Tuhan orang yang mengasihi Allah. Itu tricky banget, Pak. Ya. Cuma memang ada ayat-ayat seperti itu, seperti di Wahyu juga ada. Orang yang setia sampai mati itu ada di Wahyu itu. Cuma perspektifnya itu yang harus tepat. Kok kita bisa setia sampai mati karena apa? Nah, itu kan kalau ditulip yang poin P kan, perseverance of the saint. Ya, poin yang kelima, 5 point of Calvinism itu poin yang kelima, perseverance of the saint, yaitu ketekunan orang-orang kudus. Kenapa kok bisa tekun? Itu bukan karena kehebatan Anda, bukan karena kemampuan Anda. Kita bisa tekun itu karena pemeliharaan Allah dalam hidup orang percaya. Kalau tidak ada pemeliharaan Allah, habis total. Anda dan saya habis total kalau tidak ada pemeliharaan. Kalau Tuhan cuma nonton doang di surga, ayo gua kepengen tahu lu sanggup tak setia. Semua tidak akan ada yang sanggup untuk setia. Ya. Karena Tuhan juga udah tahu sampai di mana kekuatan manusia. Itu tadi pemeliharaan Allah, providensia Allah. Maka kalimat ini sangat indah ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang, bukan orang yang hebat-hebat imannya, orang yang mengasihi Tuhan atau orang yang sanggup setia, orang yang sanggup berbuat baik, orang yang berbuat amal, orang yang menjalankan ibadahnya. No, semua orang yang dikasihinya. Sudah. Ya, saudara dan saya adalah orang-orang yang patut dibinasakan, tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan membuat Anda dan saya menjadi orang percaya. Ya, percaya dalam Tuhan. Believe in God.
trust in God. Itu anugerah. Ya. Kalau bagi Arminian mau percaya apa enggak, itu tergantung kita juga. Jadi untuk mau percaya itu bukan anugerah, itu keputusan saudara dan saya. Sebetulnya fatal sekali. Ya, sekali lagi saya bukan benci sama orang Arminian. No, saya mengkritik ajarannya. Nah, ini saya mau tegaskan untuk orang-orang yang maki-maki saya di YouTube tadi. Ya. Saya tidak mengatakan orang Arminian pasti binasa. Tidak, sama sekali tidak ada kata-kata itu. Saya hanya mengkritik ajaran Arminian tidak alkitabiah. Karena untuk percaya saja keputusan di tangan saya, bukan di tangan Tuhan. Untuk mau setia apa tidak, kemampuan di tangan saya, bukan di tangan Tuhan. Pilihan di tangan saya, bukan di tangan Tuhan. Itu Arminian. Itu kalau Anda menyangkal ini, ya justru Anda nggak kenal Arminian. Kalau Anda bilang, enggak Pak, Arminian bukan begitu. Ya baca dulu, belajar dulu Arminian. Saya katakan Arminian loh ya, saya tidak mengatakan Arminius. Saya tidak menyebut orang. Arminius pun saya tidak kritik. Saya hanya mengkritik Arminianisme. Itu. Jadi belajar baik-baik sebelum maki-maki saya. Ya. Oke, puji Tuhan kalau kita bisa mengenal kebenaran dengan lebih komprehensif itu luar biasa. Kematian adalah berharga di mata Tuhan. Kematian siapa? Orang yang dikasihinya. Tuh. Oke, berikutnya. Nah, ini saya sudah pernah pernah memaparkan di bagian-bagian kita membahas kematian ya. Ini ada sedikit salah ketik, saya rubah aja langsung. Oke, kematian bukan hal baru, tetapi hal yang sudah sejak lama berlangsung, ya, sejak manusia jatuh dalam dosa. Ya, ini saya kasih koma saja supaya. Nah, kematian bukan hal yang baru, tapi hal yang sudah sejak lama berlangsung. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Berarti sejak Adam dan Hawa itu kematian sudah terjadi. Ini kematian fisik maksudnya. Kematian fisik. Ya, kematian jasmani. Ya. Bukan hal yang baru. Udah lama, udah sejak zaman Adam dan Hawa itu ada kematian. Jadi kalau kita bingung dengan kematian itu barang kuno. Udah barang kuno kematian, itu bukan hal yang baru. Ya, mungkin hal baru karena Anda di dalam keluarga Anda belum ada yang mengalami kematian mungkin. Tapi kalau Anda sudah dari kakek, nenek, ya toh orang tua sudah meninggal semua, ya bukan hal baru kan, sudah bolak-balik ketemu orang meninggal, teman-teman juga banyak yang meninggal. Ya, kalau bagi pekerjaan seperti Pak Aryo itu udah bukan baru dan tidak pernah kaget, ya toh. Dengar orang mati itu nggak pernah kaget karena ya itulah memang bidangnya di situ ya. Jadi nggak ada yang heran, sama seperti coba kalau saudara sebagai bekerja di rumah sakit
menghadapi orang mati. Udah bukan barang baru tuh. Sehari-hari di rumah sakit ada orang mati. Ya, pernah nggak itu membayangkan kayak gitu? Apalagi di Adiasa dan sebagainya, itu sudah bukan barang baru. Ya, orang lalu yang ngangkat mayat atau yang mencuci, memandikan mayat, ya, dan mengenakan pakaian dan sebagainya, itu bukan hal baru, itu sudah sehari-hari dikerjakan. Jadi bagi orang-orang yang seperti itu biasa, nggak ada sesuatu yang aneh di situ. Nah, kita ini sebenarnya yang bikin aneh sendiri gitu loh. Kita yang bikin horor sendiri, seolah-olah itu suatu yang horor itu. Padahal tiap hari ada orang mati. Tiap detik mungkin, bahkan tiap detik di dunia ini loh ya. Di dunia ini kalau di daftar orang mati, siapa saja yang mati hari ini, jam berapa, mungkin tiap detik itu ini mati, ini mati, ini mati, ini mati. Ya, giliran semua. Kita jarang dengar itu karena ya kita belum alami, itu aja. Keluarga kita belum alami. Ya, saya bukan mendoakan, tapi itu pasti terjadi suatu saat. Gitu ya. Mungkin orang-orang tertentu agak alergi dengan kata-kata ini karena mungkin mereka baru berduka, lalu mungkin jengkel kalau dengar omongan saya. Ini Pak Andi ini tidak tahu perasaan orang ya, bilang mati-mati seenaknya. Bukan saya tidak mau tahu perasaan. Memang saya tahu, sedih banget, apalagi dengan orang yang sangat dikasihi. Saya pun juga akan menitikkan air mata terhadap orang-orang yang meninggalkan saya. Ya, saya juga pasti sedih, tapi kita jangan tenggelam dalam kesedihan seperti tanpa pengharapan. Itu maksud saya, ya. Jadi kita jalani itu. Juga kesedihan jangan sampai ya tenggelam dalam kesedihan. Karena apa? Karena kita ada pengharapan itu. Tadi yang saya katakan itu loh, kematian justru gerbang penggenapan pada keselamatan secara sempurna. Kalau Anda tidak pernah mati, justru keselamatan Anda nggak akan mencapai kesempurnaan. Itu. Jadi kita justru bersyukur kalau ada kematian. Bukan cari mati lagi loh ya, kan saya sudah bilang kita bukan cari mati juga, bukan. Kalau harus hidup ya kita jalani hidup, kalau harus mati kita siap menghadapi kematian. Oke, saya harap ini analisa-analisa ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita dalam iman kepada Tuhan. Ya, ini kematian seringkali digambarkan hal yang sangat menakutkan dan menyeramkan sehingga semua orang secara otomatis selalu cenderung menghindari dan menjauhkan diri dari kematian. Ya, yang lucunya itu memang seringkali kalau saya melihat ada orang yang ditinggal orang yang dikasihinya itu, waduh, sampai sedih, nangis-nangis bukan main, sampai rasanya kehilangan segala-galanya, dunia sudah seperti tidak ada harapan. Tapi kemudian hari, kalau dia sendiri terancam kematian, dia takut setengah mati. Tapi tidak mau rasanya nggak rela kalau ditinggal orang yang dikasihinya. Tapi kalau mau dijemput kematian untuk nyusul, dia ketakutan luar biasa. Mestinya nyusul orang yang dikasihinya malah tambah senang. Hore, aku bentar lagi menyusul ini yang aku kasihi. Dia sudah duluan, sekarang aku nyusul dia. Hore, haleluya. Bentar lagi aku ketemu dia. Enggak, tapi ketakutan luar biasa menghadapi kematian. Nah, itu
suatu yang menurut saya sih tidak konsisten ya. Orang yang kesedihan ditinggal orang yang dikasihnya, tapi kalau dia sendiri akan menghadapi kematian, dia ketakutan. Nah, itu juga karena ditakut-takuti. Konsep tentang kematiannya itu nggak clear di situ. Kita mesti yakin bahwa kalau sudah saatnya mati itu memang yang terbaik. Ya, itu waktu yang terbaik. Jadi nggak usah mengeluh, nggak usah protes, nggak terima, dan sebagainya. Karena itu waktu yang terbaik, dan waktu Tuhan itu nggak pernah salah. Itu. Tidak pernah salah waktu Tuhan itu. Ya. Oke. Jadi, nggak usah ketakutan setengah mati atau trauma yang demikian ngeri, ya demikian menyeramkan dan sebagainya, lalu horor, Pak, itu sudah nggak ada seperti itu. Oke, terakhir ini ya. Ini tadi yang sudah saya paparkan. Nah, perhatikan ini, dari kutuk menjadi berkat, bahkan anugerah Tuhan. Jadi kematian itu memang gambaran terkutuk, kematian itu. Ya, tapi akhirnya gambaran yang terkutuk itu menjadi berkat dan bahkan anugerah Tuhan. Jadi konsep tentang kematian yang adalah tadinya itu kutuk, setelah kita di dalam Kristus, kematian yang adalah kutuk itu sudah diubah menjadi berkat. Ya. Dan bahkan anugerah Tuhan. Makanya tadi sangat berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Itu kan berarti kan bukan kutuk itu, berharga di mata Tuhan. Siapa yang bilang mati itu kutuk? Terkutuk kalau itu kita masih berkanjang dalam dosa. Kematian itu menjadi kutuk. Ya. Tapi kalau orang sudah di dalam Tuhan, nggak ada lagi kutuk itu. Sudah selesai. Kutuk itu sudah dilunaskan, semua sudah dibayar lunas, sudah dihapus kutuk itu dari hidup orang percaya. Oke ya, saya harap ini menjadi amat sangat jelas, dan ayat terakhir yang saya mau kutip untuk Anda, yang Anda juga hafal, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu berkat. Kematian itu gerbang dari kita hidup sementara kepada hidup yang kekal. Gerbang juga untuk kita dari keselamatan yang belum sempurna kepada keselamatan yang sempurna, itu melalui kematian. Kematian itu gerbang dari keselamatan yang belum sempurna sampai kepada kesempurnaan. Gerbangnya apa? Kematian. Kalau Anda tidak melalui kematian, keselamatan itu tidak akan sampai kepada titik kesempurnaan. Ini saya bilang dalam garis umumnya ya. Maksudnya garis umum itu secara umum ada memang something special, misalnya seperti contohnya Henokh yang diangkat ke surga, atau Elia dan sebagainya. Itu exception, memang perkecualian, tapi umumnya semua sudah melalui kematian. Atau perkecualian lagi kalau misalnya kita belum mati, Tuhan Yesus sudah datang. Nah, itu tidak melalui kematian juga. Itu exception. Oke, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, ya, atau ada yang
nggak jelas dan sebagainya. Silahkan. Saya beri kesempatan kepada Anda untuk menanggapi. Pak Andi. Iya, Pak Kegi. Saya mau tanya, itu rapture apakah masih ada? Arminian kan masih percaya dengan rapture. Tapi kalau reform misalnya rapture nggak ada. Bagaimana ini? Iya, kita nggak percaya rapture, karena rapture itu ya adanya ya waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Baru kita semua diangkat bersama-sama. Tapi kalau mengikuti premil atau postmil itu ada rapture-nya. Ada pengangkatan sebelum Kristus datang. Datangnya bolak-balik Kristus itu. Ya, waktu rapture itu datang Kristus untuk mengangkat orang-orang, duluan diangkat, ada yang ketinggalan. Nanti datang lagi Kristus untuk yang ketinggalan-ketinggalan ini. Ya. Jadi ada penghakiman, itu yang terakhir, kedatangan Kristus yang ketiga kali berarti. Ya, tahun pertama kelahirannya, yang kedua rapture, yang ketiga waktu menjadi hakim itu, akhir zaman. Nah, itu yang sudah ikut eskatologi mestinya yang lebih paham, ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing bagaimana pergumulan Anda terhadap kematian. Nggak ada ya? Mungkin takut semua ini. Pak Andi, malam Pak. Ya, silakan Pak Theodor. Pak Andi, tadi saya cek di Alkitab Pak, Galatia 3 ayat 13. Itu dibilang di akhir kalimat terkutuklah orang yang digantung di salib Pak, di atas kayu salib. Itu tidak berlaku untuk kita Pak ya? Karena kita sudah dibebaskan dari kutuk gitu Pak ya, maksud Bapak, dari penjelasan Bapak ya, gitu. Itu konteksnya itu kan untuk Kristus. Memang orang yang disalib itu lambang orang yang terkutuk. Disalib itu lambang hukuman yang paling hina dan lambang kutukan. Jadi pokoknya orang yang disalib itu dianggap orang paling jahat. Dan kejahatannya amat sangat luar biasa jahatnya sehingga layak bagi dia untuk mati dengan cara disalib. Itu mati yang paling hina dan paling direndahkan. Karena menurut tradisi, kalau ini dari tradisi ya, itu semua orang yang mati itu ditelanjangi benar-benar, tidak ada satu kain pun yang menutupi tubuhnya, ditelanjangi, dipermalukan di muka umum seperti itu. Nah itu, Kristus mengalami disalib, dia itu menggantikan kita semua yang seharusnya terkutuk, seperti orang yang disalib itu. Itu gambaran sih, suatu simbol terkutuk, dan kita sudah dibebaskan dari kutukan itu. Oke, demikian Bapak Theodor. Pak Andi, saya mau tanya Pak. Iya, silakan Deviana ya. Ya, Pak Andi, sebaiknya kata-kata apa yang kita ucapkan saat kita menghibur seseorang yang baru kematian gitu, sebaiknya dengan tidak menyinggung perasaannya. Baik. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan bagus. Karena seringkali kita kalau mau menghibur orang yang lagi berduka itu kata-kata kita itu terlalu muluk. Atau tidak memahami perasaan orang yang sedang berduka. Misalnya, sudah, tidak usah sedih-sedih, relakan saja.
Enak aja lu ngomong kayak gitu. Lu nggak ngerti perasaan orang yang sedang ditinggalkan, ya. Makanya saya memberi pelajaran tentang kematian di sini waktu kita lagi hidup dan kita tidak lagi mengalami musibah. Karena ini waktunya saya memperlengkapi Anda. Tapi kalau Anda menghadapi atau mengalami atau salah satu keluarga Anda ada yang dipanggil Tuhan pulang dan Anda mengalami kesedihan yang besar, baru saya beri kuliah. Anda tentunya ada apa sih Pak kesini kasih kuliah? Gua nggak butuh kuliahnya Bapak. Ya, dan sudah terlambat gitu loh. Orang yang sudah mengalami duka lalu kita kuliahi itu udah nggak ada gunanya. Jadi menurut saya sih jangan memberikan kuliah waktu orang berduka. Cukup kita mendampingi dan menunjukkan perhatian kita kepada dia. Mungkin jangan sampai terlalu capek. Ya, tetap jaga kesehatan. Kamu sudah makan atau belum? Ya, itu aja ngomongnya. Ya, kalau misalnya dia mengeluh kepada kita, aduh aku seperti kehilangan harapan dan sebagainya, ya kita kuatkan. Jangan putus asa ya, hidup itu bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti mendampingi kamu, memberi kamu kekuatan. Ya. Atau kalau dia terlalu sedih, ditinggal orang dikasihnya, ya dihibur juga, dia udah bersukacita. Kita mestinya bersyukur bahwa dia dipanggil Tuhan ini sudah mengalami sukacita yang lebih besar dari kita yang masih hidup di dunia. Ya, kita ingatkan gitulah. Jadi ada satu komunikasi, ada satu pengertian, empati kepada mereka yang berduka. Ya, tapi nggak usah kuliah ya. Langsung misalnya, jangan sedih-sedih. Itu setan itu. Setan itu yang membuat kamu sedih. Tidak boleh sedih, ya. Kita harus gembira. Ya, nanti jadi orang gila itu. Kalau seperti itu. Oke, demikian Devya. Jadi minta hikmat Tuhan untuk apa kata-kata kita yang betul-betul bisa menguatkan dan meneguhkan. Kalau belum ada kesempatan ya tidak usah ngomong dan tidak usah banyak bicara, karena orang-orang yang juga lagi ngalami seperti itu kadang-kadang diomongi apapun dia cuma ya tapi nggak pernah masuk di pikirannya karena dia lagi kacau pikirannya. Waduh, ini bagaimana ini setelah ditinggal ini saya banyak mengalami kesusahan, nanti ngurus ini, ngurus itu, dan sebagainya. Belum kalau ada anak dan sebagainya. Waduh, emang sedih sekali. Jadi, udah hilangkanlah itu. Makanya modal yang terbaik itu seharusnya ya pada saat-saat seperti ini, saya memberikan modal kepada Anda. Sehingga waktu Anda menghadapi, Anda sudah punya bekal. Saya tidak perlu susah-susah berkata-kata waktu Anda menghadapi, ya praktekkan sekarang. Anda sudah tahu pengertian yang benar, sekarang Anda praktekkan kalau mengalami itu. Ya, demikian. Terima kasih, Pandi. Ya, puji Tuhan. Baik. Ada lagi? Silakan. Pak Sambudi. Tadi ada ayatnya di bagian anak kalimat. Jerih payahmu tidak sia-sia. Oh iya, tadi itu yang kita baca di awal tadi, Pak. Iya, betul. Itu
konteksnya bagaimana tentang keselamatan anugerah, tentang bisa setia itu ya anugerah, terus bukan karena perbuatan baik. Jerih payah itu mungkin bisa dikaitkan dengan ketaatan pada firman Tuhan atau perbuatan baik. Jadi konteksnya gimana tuh, Pak? Jerih payahmu tidak sia-sia. Iya, jadi konteksnya kalau orang percaya itu pasti diperlengkapi oleh Tuhan. Dan pasti disertai oleh Tuhan. Jadi ada perlengkapan, ada penyertaan, ada jaminan. Sehingga jeripaya itu sebetulnya juga anugerah. Itu kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 12 dan 13. Nah, itu jeripaya dalam Tuhan itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus sendiri dalam hidup kita. Dan itu memang tidak sia-sia karena itu pekerjaan Tuhan. Ya, coba kita lihat itu Filipi 2 ayat 12 dan 13. Ada yang bisa bacakan? Filipi 2 ayat 12 dan 13. Siapa mau baca? Saya, Pak. Baik, silakan Bu Nita. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya. Nah, ini ya seringkali dipakai Arminian kan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Cuma di ayat 13 dikasih tahu yang membuat kamu bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu siapa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang mengerjakan. Jadi jeripayahmu, jeripayah apa ya? Karena Allah yang mengerjakan. Dan itu tidak sia-sia memang. Karena pekerjaan itu untuk kemuliaan Allah. Jerih payah kita itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan keselamatan kita. Tapi untuk kemuliaan bagi Allah. Nah, demikian Pak. Jadi maksudnya jerih payah tidak sia-sia itu bukan dalam kaitan keselamatannya. Oh, bukan. Maksudnya apa yang kita kerjakan itu menghasilkan kemuliaan bagi Allah itu baru nggak sia-sia. Ya. Ya, makasih Pak. Pak Andi. Terima kasih. Ya. Pak Andi mau tanya. Iya, silakan. Mengenai upah ya Pak Andi. Waktu penghakiman terakhir kan itu orang percaya atau orang yang tidak percaya yang dihakimi. Karena kan kita keselamatan kita itu bagi orang pilihan itu kan sudah pasti. Iya. Nah, apa yang dimaksud upah di sana? Karena di dalam perumpamaan Yesus itu kan ada yang namanya talenta, dikasih 1 talenta, dikasih 2 talenta, ada yang 5 talenta, 10 talenta, dan itu dilipat gandakan. Jadi ada hasil gitu. Tetapi ada juga perumpamaan yang pekerja yang datangnya lebih awal sama yang datangnya terakhir atau yang bekerja lebih lama, upahnya sama. Nah,
mohon penjelasannya ini nih, Pak Andi. Saya agak bingung karena pandangan banyak sekali ini. Iya, benar. Ya, Pak Hari. Pertanyaan yang bagus. Jadi, apa yang dimaksud dengan upah? Apakah nanti kita masih dihakimi di akhir zaman? Jawabannya adalah Roma 8 ayat 1. Ya, Roma 8 ayat 1. Mungkin Pak Hari bisa bacakan buat kita. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi ini udah jaminan ya bagi kita semua sebagai orang percaya itu tidak ada penghukuman. Karena penghukuman semua sudah ditimpakan pada Kristus. Jadi kalau masih ada penghukuman ya berarti Kristus belum tuntas menyelesaikan pembayaran lunas bagi hutang dosa kita. Jadi udah lunas, nggak ada penghukuman. Jadi kalau begitu penghakiman itu apa Pak untuk orang percaya? Untuk orang percaya penghakiman itu yang pertama untuk menyatakan bahwa you are not guilty. Ya, dalam penghakiman itu nanti vonisnya adalah diketok oleh hakim not guilty alias tidak bersalah. Loh, kenapa tidak bersalah? Ya itu tadi sudah dibayar lunas oleh Kristus. Nah, lalu bagaimana dengan upah? Upah itu adalah suatu kebijakan Tuhan dalam memberikan kepada kita ya berkat lah, memberikan kepada kita berkat. Berkatnya itu apa nanti di surga berupa apa? Itu yang saya nggak bisa jawab Pak Hari karena saya nggak pernah ke sana dan tidak pernah dikasih tahu bentuknya nanti upahnya itu apa saja ya. Mahkota itu memang dikasih mahkota dan yang pasti itu keselamatan kan pasti itu sudah semuanya dapat keselamatan. Tapi bonusnya apa di sana, bagaimana itu benar-benar I don't know. Benar-benar I don't know. Aku nggak paham sama sekali dan tidak pernah mau membayangkan juga bagaimana saya dapat upah karena orientasi hidup orang percaya itu bukan upah. Jadi karena ada pengajarannya begini Pak Andi, saya pernah dengar gitu ya, bahwa di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, jadi kalau kita memberikan ya misalnya bekerja lebih giat lah gitu ya, itu upahnya besar ya, jadi mungkin dapat satu posisi yang lebih tinggi daripada yang orang ya, tahu. percaya mati gitulah. Saya bolak-balik baca itu, tafsiran-tafsiran seperti itu. Tapi itu kan tetap tafsiran yang nggak ada dasarnya. Ya memang Rasul Paulus pernah bilang, saya diangkat ke surga tingkat ketiga, ya, atau kelima, atau ke-7, atau ke-10, atau 20. Itu tetap gambaran yang nggak jelas. Ya, kita tidak membuka apa-apa tentang rahasia tingkat-tingkat nanti di surga. Apa tingkat itu apa? Kita gambarkan seperti gedung bertingkat, ya, atau
dimensi-dimensi yang berbeda. Itu I don't know semua. Jadi menurut saya, bagi saya begini ya, orientasi hidup orang percaya itu bukan nanti upahku apa ya, upahku apa. Itu bukan orientasi kita. Orientasi kita adalah hidup untuk kemuliaan Allah. Itu orientasi kita. Kalau aku boleh hidup untuk kemuliaan Allah, itulah upahku. Sama seperti Rasul Paulus pernah bilang apa? Upahku adalah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itulah upahku. Aku memberitakan Injil tanpa upah. Wah, itu jadi orientasi hidup orang percaya itu bukan aku dapat apa ya upahku. Wah, itu justru nggak benar itu motivasinya. Anda berarti ingin dapat balasan ya, balas jasa istilahnya gitu loh. Orientasi Anda itu masih orientasi yang pamrih. Masih ada pamrih-pamrih yang Anda inginkan dari jeripaya Anda. Istilahnya dapat balas jasa gitu. Nggak ada itu. Lukas 17 ayat 10 itu menunjukkan sangat jelas motivasi seorang hamba ya dalam pelayanan. Lukas 17 ayat 10. Coba dibaca, silakan. Pak Hendarto biasanya mau bacakan buat kita. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yes. Ayat ini sungguh menjadi kekuatan dan memurnikan kita dalam menjalani segala tugas yang kita lakukan dengan tidak mengharapkan balas jasa apapun, termasuk penghargaan dari manusia, termasuk penghargaan dari Allah pun kita tidak berhak mengharapkan. Apa kita masih berharap Tuhan bilang terima kasih sama kita? Terima kasih ya, Andi Halim, kamu sudah kerja keras buat aku. Kamu begitu berjasa untuk kerajaan surga. Kamu layak aku masukkan ke surga karena jasa-jasamu yang besar. Kamu aku kasih tingkat ke 25 di surga. Hidupmu akan penuh dengan kemewahan dan kebanggaan, dan kamu akan dipuji-puji banyak orang. Sudah hapus semua itu bayangan-bayangan yang tidak berguna itu, karena kita ini bisa melayani Tuhan, itu sudah suatu anugerah. Nah, itu seperti Rasul Paulus tadi bilang, aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, itulah upahku. Aku boleh melayani Tuhan tanpa dapat upah, itulah upahku. Ya, biarlah ini boleh memurnikan motivasi kita dalam pelayanan, ya. Seperti Matius 6 ayat 2 ya Pak Andi, kayak apa namanya, Yesus bilang bahwa seperti hal memberi sedekah. Jadi orang itu memberi sedekah sengaja supaya dilihat orang. Nah, Yesus kan menegur, bukan menegur ya, menyindir sebenarnya ya, Iya. menyindir bahwa sebenarnya mereka itu sudah mendapat upahnya. Artinya Iya. upah itu dari manusia gitu loh, yang memuji mereka. Begitu ya Pak Andi ya? Iya, benar. Ya. Makasih Pak Andi. Terima kasih Pak Hari. Kita sudah sampai jam 9 lebih ini. Puji Tuhan ya, terus boleh bertambah-tambah anugerah Tuhan dalam kita belajar firman-Nya. Makin diteguhkan, makin dikuatkan untuk menjalani hidup sebelum mati.
dan disiapkan menjalani kematian dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kalimat terakhir dari catatan saya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Keuntungan ini bukan keuntungan untuk pribadiku ya, bukan keuntungan yang antroposentris. Tapi keuntungan di sini adalah keuntungan yang teosentris, yaitu keuntungan karena kemuliaan hanya bagi Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Saya boleh minta Pak Hadi Gunarso boleh pimpin kita dalam doa, Pak Hadi. Yuk, silakan. Yuk, mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas karunia-Nya, bimbingannya pada kami, hingga dapat menyelesaikan pelajaran ini, dan semoga untuk selanjutnya diberkati kembali, sehingga dapat seterusnya mempelajari ilham Anda, Bapak kami yang ada di surga, dan berikan kekuatan kepada kami semua dan Bapak Andi semua yang telah melayani Anda tanpa pamrih. Demikian, terima kasih atas karunia-Nya. Amin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.